Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki, berjalan bersama dengan Tuhan. Wah, waktu ini berlalu dengan cepat ya. Kita pada saat hari ini sudah berada di dalam Senin terakhir di bulan ini. Marilah kita tetap bisa bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, yang terus-menerus kita alami, kita rasakan, kita lihat di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Berkat dan kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan begitu nyata dan luar biasa sampai hari ini. Mari kembali kita juga memohon pimpinan dan perlindungan Tuhan untuk kita boleh memasuki minggu ini berdasarkan kasih karunia-Nya. Renungan pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita dari khotbah di bukit. Dan saat ini kita memasuki di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Dan saya akan membacakan dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari yang berkata demikian. Ingatlah, jangan kalian melakukan kewajiban agama di depan umum supaya dilihat orang. Kalau kalian berbuat begitu, kalian tidak akan diberi upah oleh Bapamu yang di sorga. Jadi kalau kalian memberi sedekah kepada orang miskin, janganlah menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Mereka suka melakukan itu di dalam rumah ibadat dan di jalan raya supaya dipuji oleh orang. Ingatlah, mereka sudah menerima upahnya. Tetapi kalau kalian memberi sedekah, berikanlah dengan diam-diam sehingga tidak ada yang tahu. Biarlah perbuatanmu itu tidak diketahui oleh siapapun kecuali Bapakmu yang di sorga. Ia melihat perbuatanmu yang tersembunyi itu dan akan memberi upah kepadamu. Saudaraku, Tuhan Yesus sedang memberitahu kepada kita untuk tidak melakukan hal-hal yang baik hanya demi pencitraan diri. Melakukan hal yang benar itu memang baik dan memang itu harus dilakukan. Namun jika kita melakukan kebaikan itu didasari oleh keinginan diri supaya dilihat, dipuji, dan dikagumi oleh orang lain, maka tindakan itu menjadi tidak benar. Tuhan mengajar kita agar melakukan hal baik dan benar yang diikuti atau didasari juga dengan hati, motivasi yang benar juga. Tuhan tidak ingin kita melakukan sesuatu yang baik hanya untuk pamer diri agar kita mendapat pujian dan perhatian dari orang lain. Sebutan orang munafik di dalam bagian ini adalah untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak boleh melakukan kebaikan hanya sebagai kedok atau topeng belaka. Perbuatan ini seolah-olah kita menjadi nampak baik, nampak tulus, dermawan, namun di balik topeng kenyataannya tidaklah demikian. Kita menyimpan satu motivasi. Semua dilakukan hanya sebagai sebuah pencitraan diri semata-mata saja. Maka upah yang diterima adalah tepuk tangan dari orang yang melihat perbuatan itu, dan celakanya itulah upah yang kita terima. Lebih tegas, Tuhan Yesus kemudian menyatakan bahwa tidak akan ada upah di surga bagi orang yang melakukannya dengan motif imbalan dunia. Tuhan Yesus mengajar kepada kita, hendaknya kebaikan yang kita lakukan didasari oleh kemurnian hati, ketulusan hati, yaitu untuk memuliakan Tuhan dan bukan memuliakan diri sendiri. Perbuatan itu tidak perlu digembar-gemborkan atau supaya menjadi perhatian dari orang lain. Ya sih, kadangkala kebaikan yang kita lakukan kita
kita ceritakan kemana-mana agar orang tahu bahwa kita sudah melakukan yang baik. Tentu saja saudara-saudara, kita ingin dipuji bukan oleh orang lain. Inilah yang Tuhan Yesus maksudkan di dalam bagian ini. Kita harus selalu ingat bahwa mata Tuhan tertuju kepada kita, bahwa Dia tidak hanya melihat tindakan kita, tetapi juga melihat setiap motif yang ada di dalam hati kita masing-masing. Mari saudaraku, kita belajar terus untuk tidak mencari kemuliaan bagi diri kita sendiri. Tidak tebar pesona untuk kebaikan yang kita lakukan. Tidak juga mencari pencitraan diri agar dikagumi dan disanjung oleh orang lain. Mari kita belajar bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk Tuhan dan demi kemuliaan Tuhan. Saudara, setiap pemberian yang kita lakukan hendaknya tidak berpusat kepada diri kita sendiri, melainkan berpusat kepada Kristus, kepada Tuhan, bahwa kita sudah diberkati dan kita bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus memanggil kita untuk memberi dengan cara yang benar, bahwa pada saat kita melakukan itu kepada orang lain, tentu saja itu adalah untuk menyenangkan Tuhan. Kita tidak boleh berusaha untuk menyenangkan diri kita sendiri atau mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa boleh memimpin kita. Saat kita memberikan sesuatu, biarlah itu kemuliaan Tuhan yang boleh kita tinggikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami selalu diingatkan. Memasuki perenungan di pasal yang ke-6 ini, kami semakin boleh dimengertikan. Tatkala kami melakukan sebuah kebaikan, menolong orang lain, ajar kepada kami untuk tidak membangun itu dengan motif kami diri sendiri. Membangun itu karena kami tebar pesona. Ya Tuhan, ampuni kami kalau kami melakukan seperti itu. Sekarang tolonglah kami untuk boleh mengerti maksud Tuhan, rencana Tuhan di dalam hidup kami ketika kami melakukan yang Tuhan boleh maksudkan, agar kami melakukan itu satu tujuan, nama-Mu dipermuliakan. Berkati kami, tolong kami sepanjang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada-Mu. Mari kita terus berbagi kasih kepada orang lain, melakukan kebaikan, melakukan yang benar, dan juga didasari oleh motif yang benar. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.